Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Kelasku Online. Belajar menyenangkan kapan saja dan di mana saja. Baik, teman-teman peserta PTK menjadi buku atau menulis buku dari laporan penelitian tindakan kelas. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagi teman-teman yang tidak menggunakan template. Jadi kita akan langsung mengubah dari file PTK menjadi buku. Nah, saya akan menjelaskan tutorial ini secara rinci agar teman-teman nanti tidak bingung ketika tidak menggunakan template. Template juga saya sediakan bagi teman-teman yang ingin menggunakan template. Sudah saya share di grup teman-teman. Untuk teorinya juga sama. Silakan teman-teman pelajari beberapa materi, ada 4 materi yang sudah saya share di grup. Bagaimana cara merubah PTK menjadi buku. Nah, pada kesempatan kali ini, tutorial ini, teman-teman, saya akan lebih ke teknis bagaimana cara mengubah PTK menjadi buku di Microsoft Word. Baik, teman-teman, kita mulai. Saya akan menunjukkan susunan file yang saya miliki dulu, seperti ini. Barangkali bisa berbeda dengan teman-teman atau bahkan sama dengan teman-teman seperti ini susunannya. Jadi saya memisahkan antara bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya sampai lampirannya saya pisahkan per item. Nah, kalau teman-teman memiliki file yang seperti saya ini, nanti teman-teman akan mengikuti tutorial ini. Apabila tidak sama, maka teman-teman bisa menyesuaikan. Baik, teman-teman, pertama kali yang harus teman-teman ikuti adalah kita akan menggabungkan seluruh file di dalam satu file. Jadi kalau saya pisah-pisah seperti ini, teman-teman, maka kita harus menggabungkan dalam satu file dulu, agar nanti mudah. Nah, di mana kita menggabungkan di file itu, teman-teman bisa menggunakan file yang pertama. Jadi di pendahuluan seperti ini, teman-teman. Nanti dikumpulkan di pendahuluan semua, nanti terakhir baru kita ganti nama filenya. Atau apabila teman-teman tidak ingin filenya berubah, maka kita copy dulu file pendahuluan ini yang akan nanti kita jadikan file masternya. Jadi kita klik kanan seperti ini, nanti akan keluar di sini, di copy saja, lalu di paste, nanti akan ada bab 1 pendahuluan copy. Nah, ini kita rename, klik kanan lagi, di rename. Kita ganti file ini dengan nama saya akhiri dengan isi. Karena di file template itu ada 3 file, teman-teman. Ada file isi, ada file depan, dan ada file pengantar dan daftar isi. Semuanya harus dipisah. Baik, setelah teman-teman mengganti seperti ini, nah nanti di sini akan jadi file masternya. Nanti akan semua kita copy ke sini. Kita buka dulu. Nah, ini adalah file dari bab 1 tadi. Langsung kita scroll ke bawah, teman-teman. Untuk penataannya nanti akan ada langkah selanjutnya. Nah, taruh kursor di akhir kalimat paling akhir di dalam bab 1 ini kalau milik saya, atau di akhir file. Tekan Ctrl, teman-teman, tekan terus tekan Enter 1 kali. Fungsinya apa? Agar layout di bawahnya nanti tidak berubah ketika kita mengedit yang atas. Jadi kita memisahkan. Nah, selanjutnya apa? Kita buka lagi filenya. Sekarang kita copy bab 2. Kita buka bab 2. Silakan teman-teman buka bab 2 ini. Terus setelah terbuka seperti ini, teman-teman, kita blok semuanya dengan perintah Ctrl ditekan terus, tekan A. Jadi Ctrl A itu untuk ngeblok semuanya. Terus tekan copy di sini, atau bisa dengan Ctrl C. Tentu familiar teman-teman dengan perintah-perintah seperti ini. Terus teman-teman menuju ke file utama. Di sini tekan Ctrl V untuk pastenya. Nah, kita sudah punya 2 file, yaitu bab 1 dan bab 2. Setelah itu teman-teman tekan Ctrl lagi, tekan Enter lagi. Setelah itu
teman-teman, kita akan ke file yang ketiga. Nah, file yang ketiga ini, metode penelitian tidak perlu kita copy teman-teman, karena kita tidak memakainya, karena kita sudah mengubah PTK menjadi buku, jadi bukan bentuk PTK lagi. Jadi ini kita tidak perlukan, langsung ke bab 4. Kita buka lagi, tekan Ctrl A lagi, terus tekan Ctrl C lagi, kita ke file utama. Di sini kita Ctrl V, di paste. Setelah itu tekan lagi, Ctrl Enter lagi. Nah, sekarang kita ke filenya lagi. Kita masih punya bab 4, teman-teman, pembahasan. Barangkali teman-teman filenya beda dengan saya, silakan menyesuaikan. Yang penting kita copy semuanya. Ctrl A, Ctrl C, pindah ke file utama, di Ctrl V, tekan lagi Ctrl Enter. Masih ada lagi teman-teman yang belum di copy, di penutupnya tekan Ctrl A lagi, terus Ctrl C ke file utama, tekan Ctrl V lagi, tekan lagi Ctrl Enter. Ini untuk memisahkan file atas dengan bawahnya. Terus ada lagi daftar rujukan atau daftar pustaka, teman-teman. Kita copy lagi, Ctrl A, Ctrl C, kita ke isi, Ctrl V. Nah, di sini tugas kita untuk yang utama sudah selesai, teman-teman. Nah, teman-teman lakukan untuk lampiran. Nah, bagaimana dengan lampiran, teman-teman? Sebenarnya lampiran ini tidak semuanya kita pakai, hanya yang perlu saja. Yang pertama adalah RPP, terus yang kedua adalah instrumen. Instrumen di sini yang saya gunakan adalah tes kognitif, baik siklus 1 maupun siklus 2. Hasil tesnya tidak perlu, teman-teman. Terus rubrik penilaian, ini perlu diikutkan. Terus laporannya tidak usah, kalau ada angket silakan diikutkan. Kenapa, teman-teman? Karena buku ini fungsinya adalah sebagai buku referensi. Artinya, ketika orang membaca, orang akan bisa menduplikasi apa yang kita praktekkan di penelitian atau di kelas. Nah, itu adalah fungsi dari buku referensi. Sehingga ketika orang ingin mempraktekkan hal yang sama, misalnya ini mind map, berarti teman-teman yang ingin mempraktekkan mind map, teman-teman sudah mendapatkan gambaran yang jelas ketika membaca buku dari PTK tadi. Nah, itu sebenarnya fungsi dari buku PTK menjadi buku referensi. Sehingga kita akan menghilangkan beberapa item, sehingga di sini yang nanti akan kita copy adalah RPP siklus 1 siklus 2. Terus di sini akan ada tesnya juga, dan ada rubrik penilaian, juga angket kuesioner, atau kalau teman-teman tidak ada, tidak usah. Nah, ini masalah lampiran. Setelah itu, teman-teman, ini saya praktekkan satu aja, RPP saja. Saya buka RPP-nya dengan perintah yang sama, Ctrl A, Ctrl C, kita ke file utamanya, kita Ctrl V. Nanti teman-teman bisa melanjutkan sendiri, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya adalah kita ke file utama, teman-teman. Kita tarik ke halaman yang pertama, seperti ini, di bab pendahuluan. Apa selanjutnya yang kita lakukan setelah kita menjadikan file dari dalam satu, menjadikan semua file dalam satu file, di file utama ini? Nah, yang teman-teman lakukan adalah sekarang kita akan mengubah layoutnya dulu. Jadi kita akan mengatur marginnya, mengatur kertasnya, halamannya, dan seterusnya sebelum kita memodifikasi isinya. Bagaimana caranya, teman-teman? Teman-teman, di atas ini ada ruler, ada penggaris, teman-teman. Silahkan di double klik pada gray area-nya, jangan yang putih, teman-teman. Jadi pada gray area seperti ini. Teman-teman tentu sudah ada penggarisnya di Word-nya. Silahkan di double klik. Jadi arahkan kursornya seperti ini, di double klik, diklik 2 kali. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Nah, kita akan mengatur marginnya, jadi batas kertasnya. Untuk topnya silakan diisi 2 cm, teman-teman.
Jadi ini satuannya sudah senti milik saya. Teman-teman yang masih inci, silakan dirubah ke senti dulu. Bottomnya kita tetapkan 3 saja. Left-nya 2. Ini adalah layout buku teman-teman. Right-nya 2. Jadi 2, 3, 2, 3. Untuk guternya 0 saja. Untuk guter posisinya left saja. Biarkan. Untuk posisinya portrait, jadi kita tetap menggunakan portrait. Terus klik papernya. Klik paper ini. Kita menggunakan custom size teman-teman. Bukan A4, juga bukan A5. Kita menggunakan custom size, yaitu 14,5. Sesuaikan teman-teman dengan layout yang ada di Word-nya teman-teman. Bisa pakai titik. Yang tingginya 20,5. Jadi ini pengaturan kertas di buku dari PTK. Selanjutnya layoutnya teman-teman. Di layout ini different first page-nya kita hilangkan saja. Kita centang yang different odd and even-nya. Selanjutnya di footer-nya teman-teman, di footer-nya yang bawah ini kalau default-nya itu 1,25 kalau tidak salah. Ini diganti, yang bawah saja yang diganti 1,5. Setelah sudah selesai semua teman-teman, layout tadi, tekan OK. Nah, baik. Ya, kita sudah mengubah ukuran kertasnya, marginnya juga. Nah, kita sudah mengubah seperti ini. Biarkan saja acak-acakan, nanti kita akan tata. Setelah itu teman-teman, kita akan memberikan halamannya dulu. Ini kebetulan halaman saya masih di atas. Saya hapus dulu. Ini saya hapus dulu. Semua halamannya dihapus. Oke, semuanya ini sudah hilang. Nah, yang di bawah ini kita hapus. Oke, semuanya sudah hilang teman-teman untuk halamannya. Nah, halamannya itu kita taruh di bawah semuanya. Nah, di bawah semuanya seperti ini. Nah, untuk halaman ganjil itu ada di sebelah kanan di sini, teman-teman. Bagaimana caranya? Tekan page number. Di sini, teman-teman, page number, bottom of page. Kita pilih yang ini. Dia ada di sebelah kanan untuk halaman ganjilnya. Oke, kita lihat, teman-teman. Nah, ini sudah ada di halaman ganjil. Oke. Terus kita akan lihat di halaman genapnya masih kosong. Karena kata tadi mengklik different odd and even page. Jadi kita membedakan antara halaman ganjil dengan halaman genap. Dengan cara yang sama teman-teman. Tekan page number. Bottom of page kita pakai yang pertama ini. Nah, kita lihat di sini sudah halaman 2. Jadi di sini halaman ganjilnya, di sini halaman genapnya. Baik, teman-teman. Nah, kita akan rubah dulu huruf dari halamannya, teman-teman. Jadi kalau agak tinggi begini, silakan klik di bawah, teman-teman, terus tekan backspace, dia akan turun. Nah, ini adalah posisi yang benar. Kita rubah dulu halaman ini, fontnya. Kita blok saja biasa. Tekan, kalau punya saya ini pakai 2016. Nah, teman-teman menyesuaikan, silakan ganti fontnya. Kita akan pakai Calibri, teman-teman. Bukan Calibri Light, tapi Calibri saja. Light-nya kita hilangkan. Ukurannya 12. Ukurannya 12. Ya, sudah jadi Calibri ini, teman-teman. Yang kedua juga kita rubah jadi Calibri. Di Calibri saja, bukan Calibri Light, teman-teman. Karena beda ukurannya. Tekan Enter. Nah, ini sudah berubah. Oke, untuk mengaktifkan teksnya, double klik saja di teksnya ini. Baik, halamannya sudah kita tata. Jadi kita sudah punya halaman 1, 2, dan ini sudah halaman bentuk buku, teman-teman. Teman-teman tidak usah bingung. Nah, sekarang kita mengubah semua huruf pada isi utama. Jadi semuanya ini pada isi buku ini kita rubah. Kita akan menggunakan font Calibri ukuran 12. Kita samakan dulu, nanti baru kita akan tata. Tekan Ctrl A, teman-teman. Semua akan terblok. Kita akan ganti di sini. Nah, di sini
huruf yang kita pakai adalah Calibri yang ini teman-teman, bukan Calibri Light, Calibri Body kalau ada. Nah, ukuran hurufnya kita samakan dulu 12 teman-teman. Tekan saja enter. Nah, semuanya sudah menjadi Calibri seperti ini. Baik, selanjutnya adalah teman-teman untuk menghilangkan semua layout di PTK-nya teman-teman, kita akan hilangkan semua dulu. Di sini tekan layout teman-teman. Nah, kalau sama teman-teman, before and after-nya di sini kita nolkan semua. Barangkali ada pengaturan before and after-nya di PTK-nya teman-teman. Tekan enter, nolkan semua. Setelah itu tekan paragraf. Paragraf ini kita akan mengatur paragrafnya. Bila bingung teman-teman, silahkan teman-teman menggunakan 1,5 saja, tidak ada masalah. Tapi biasanya kalau saya menggunakan 1,3. Jadi line spacing-nya ini diklik. Nanti akan ada multiple, teman-teman. Terus di sini ada 3, dia akan otomatis keluar. Isi dengan 1,3. Kalau 1,5, teman-teman isi 1,5. Atau tekan Ctrl 5 itu sudah 1,5. Tekan OK. Baik, kita sudah menyelesaikan tata letaknya, teman-teman. Kalau layout dari PTK teman-teman itu misalnya judul bab satunya paling atas begini, tidak seperti punya saya, tidak apa-apa, biarkan saja. Baik, semua penataan di sini sudah selesai. Kita sudah menata PTK menjadi buku dalam hal layout. Jadi kertasnya sudah kita atur, halamannya kita sudah punya, terus marginnya kita sudah selesai. Sekarang kita tinggal mengatur isinya. Baik, di buku PTK menjadi buku, jadi PTK menjadi buku teman-teman, kita tidak sekaku dari PTK. Artinya penggunaan bab kita hilangkan. Penggunaan penomoran-penomoran kaku seperti ini kita hilangkan juga, teman-teman. Sehingga buku yang kita punya, buku yang dari adopsi dari PTK tadi itu akan menjadi lebih luas. Jadi lebih tidak kaku lagi seperti kalau PTK. Kalau PTK ada bab 1, ada 1.1, atau teman-teman menggunakan A atau menggunakan 1, itu akan tampak kaku. Sehingga kita bisa memperbaiki. Baik teman-teman, kalau teman-teman sudah mengikuti video saya yang teori kemarin itu yang saya share, teman-teman, di awal ini pendahuluan kita biarkan, babnya kita hilangkan, jadi detail saja, teman-teman. Terus untuk penomorannya ini kita hilangkan. Nah, untuk latar belakang kita hilangkan saja. Nah, kita hilangkan seperti ini. Terus kita ke bawah dulu. Kita hilangkan hal yang tidak perlu. Nah, biasanya teman-teman ada seperti ini. Nah, ini kita hilangkan saja. Saya perbesar dulu. Nah, ini kita hilangkan saja bagian ini. Nah, bagian rumusan masalah dan seterusnya sampai ke bawah yang ada di bab 1 kita hilangkan saja. Ini tergantung layoutnya dari teman-teman. Nah, kita del saja. Ini kita hilangkan saja. Atau ini juga kita hilangkan. Karena kita sudah menjadi buku referensi, teman-teman. Nah, ini bab 2. Bab 1 sudah selesai. Yang bab 2-nya juga kita hilangkan, teman-teman. Semuanya kita naikkan saja. Babnya kita hilangkan. Kajian pustakanya kita hilangkan. Nah, di sini adalah kunci dari buku yang berasal dari PTK, teman-teman. Nah, di bab 2 ini semuanya kita pakai. Semuanya kita pakai. Nanti akan ada beberapa hal yang misalnya teman-teman ada yang kerangka pikir misalnya, itu kita hilangkan. Atau penelitian yang relevan itu juga kita hilangkan. Tapi kunci dari buku referensi ada di bab 2. Nah, semua di bab 2 kita pakai. Kecuali yang penelitian relevan kalau ada, terus kerangka pikir kalau ada. Bahkan hipotesis juga kita hilangkan. Nah, di sini setiap subbab kita akan pakai. Jadi misalnya di sini ada 2.1, teman-teman, saya menggunakan 2.1, terus di sini ada 2.1.1. Ini adalah penjelas dari konsep mind map. Ini kita pakai. Kita akan scroll ke bawah dulu. Ini juga kita pakai. Terus
Ini halaman ini manual, saya hilangkan dulu teman-teman biar tidak mengganggu. Kita pakai semuanya, nanti kita pengaturannya nanti untuk gambar-gambar. Aplikasi ini sudah masih masuk di subbab tadi. Terus scroll ke bawah nanti, nah ini sudah beda lagi, 2.2. Nah di sini kita tekan Ctrl Enter untuk memisahkan. Nah ini nanti akan jadi pembahasan berbeda. Terus kita akan ke bawah, hasil belajar teman-teman sudah beda lagi karena di sini ada 2.3. Tekan lagi Ctrl, tekan terus, tekan Enter satu kali, dia akan ke bawah. Karena ini akan menjadi bab tersendiri. Nah, di buku referensi akan menjadi hal seperti itu. Nah, aspek kognitif ini masih masuk atasnya. Ini saya tekan Del dulu biar naik. Nah, ini masih hasil belajar teman-teman, ini masih hasil belajar juga. Nah ini sudah paparan dan temuan. Di sini teman-teman, nanti teman-teman bisa di sini bisa mengganti dengan penerapan. Oke, nanti aja kita akan rubah. Kita tidak merubah ini dulu, biarkan saja. Oke, nanti silakan teman-teman lanjutkan sampai ke bawah. Nanti kita akan rubah lagi beberapa hal. Baik, teman-teman. Nah, sekarang saya akan mencontohkan dulu untuk satu judul saja, nanti teman-teman bisa menyesuaikan ke bawahnya. Di pendahuluan ini teman-teman, judulnya kita menggunakan huruf Calibri 20 agar membedakan dengan isinya, karena ini 12 semuanya. Kita ganti 20 teman-teman. Di atas ini fontnya kita ganti 20, tekan Enter sehingga dia menjadi lebih besar. Setelah itu teman-teman, di buku itu biasanya judul itu agak turun ke bawah. Nah, bagaimana caranya? Tekan Enter 2 kali teman. 1, 2. Nah, ini sudah agak ke bawah teman-teman, jadi bisa dilihat. Nah, jarak antara judul dengan isi teman-teman bisa menggunakan standar ukuran huruf yang di atasnya. Jadi ini kita rubah menjadi 20. Nah, seperti ini teman-teman. Sehingga tampak bagus buku kita. Nah, di sini teman-teman silakan sesuaikan. Kalau saya biasanya di sini menggunakan 1 di sini, tekan ke sini, atau biarkan sama seperti ini, tidak apa-apa. Jadi tidak terlalu panjang juga. Masuknya tidak terlalu panjang juga, silakan nanti diperbaiki teman-teman. Nah ini bab pendahuluan sudah beres ya, sudah beres. Jadi kita sudah menyelesaikan bab 1, sudah tertata rapi. Ini sangat bergantung pada ketikanya teman-teman. Nah teman-teman, yang perlu dipahami, setiap pergantian bab itu selalu ada di halaman ganjil. Bagaimana kalau seperti punya saya seperti ini? Ini kan di halaman bab selanjutnya di halaman genap, yaitu halaman 4. Maka teman-teman bisa melewati saja. Jadi kita tekan lagi, Ctrl Enter lagi, sehingga konsep mind map ini berada di halaman 5, teman-teman. Halaman 5. Karena setiap bab itu harus berada di halaman ganjil. Coba teman-teman lihat buku misalnya, buku teks yang teman-teman miliki, pasti bab itu berada di halaman ganjil. Nah, sekarang kita modifikasi di bab 2-nya. Yang pertama adalah konsep mind map ini. Ya, konsep mind map. Nah, di sini teman-teman, di semua bab 2 itu akan menjadi di subbab bab 2 di PTK itu akan menjadi bab tersendiri. Ya, jadi yang teman-teman misalnya pembelajaran PBL, terus hasil belajar, dan seterusnya, itu akan menjadi bab tersendiri. Nah, kita akan merubah ini menjadi huruf besar semuanya. Ini kan judul teman-teman, judul bab. Kita akan merubah semuanya. Bagaimana caranya? Tekan Shift, jadi tombol Shift, F3 teman-teman. Nah, begini. Tekan terus, dia akan berubah sendiri. Cari yang kapital semua seperti ini. Jadi Shift F3.
perpaduan shift dengan F3. Atau kalau teman-teman bingung silahkan diketik ulang saja, tidak apa-apa ya, diketik ulang. Nah setelah itu teman-teman kita akan mengubah ini menjadi ukuran 20 seperti tadi. Nah seperti ini. Setelah itu tekan enter 2 kali teman-teman. 1, 2. Kita lihat fontnya di atas ini masih 12. Nanti kita rubah. Tekan enter lagi 1 kali di sini. Ini sudah 20. Nah, di sini kita rubah bagian atasnya menjadi 20 semua biar jaraknya sama karena buku itu adalah konsisten teman-teman. Jadi semuanya harus sama. Nah, ini sudah selesai. Jadi diberi jarak 2 enter teman-teman. Nah, ini sudah. Nah, agar tidak terkesan kaku di buku referensi, maka semua penomoran kita hilangkan. Nah, kita hilangkan seperti ini. Jadi semuanya tanpa penomoran. Agar buku referensi kita tidak tampak kaku seperti buku-buku yang ada di PTK. Nah, berapa fontnya untuk membedakan ini, teman-teman? Silahkan menggunakan 14. Nah, 14 di sini. Kita pakai ukuran 14 untuk subbab. Jadi untuk subbab. Nah, seperti ini. Nah, silahkan disesuaikan, teman-teman. Ini sudah 14, ini 12. Nah, ini adalah subbab. Nah, ini adalah subbabnya. Oh, enggak, ini adalah subbab juga ya. Ini sama dengan definisi. Jadi kita bisa mengaturnya, hilangkan lagi, rubah fontnya menjadi 14. Oke. Kalau gantung seperti ini teman-teman, nah teman-teman bisa meng-enter 1 kali saja biar turun. Karena ini ikut, masa judulnya ada di atas sendiri kan tidak enak dipandang. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman, untuk gambar, teman-teman, tentu teman-teman sangat banyak gambarnya. Bagaimana layout gambarnya? Oke, saya akan mempraktekkan. Jadi di sini kalau teman-teman menggunakan seperti punya saya seperti ini, gambar 2.2 seperti ini, maka semua gambar di buku referensi kita urutkan. Jadi mulai dari bab 1 kalau misalnya ada gambarnya, jadi semua gambar urut mulai dari awal sampai akhir. Gambar 1, gambar 2, gambar 3 dan seterusnya. Tidak usah menggunakan 2 titik. Karena kalau PTK itu kan menandakan bahwa 2.2 itu berarti gambar ini ada di bab 2 urutan yang kedua. Gitu misalnya. Tapi kalau di buku referensi kita tidak menggunakan ini. Kita akan mengubah ini. Nah, bagaimana menata gambar? Perhatikan menata gambar. Diklik gambarnya, silakan diaktifkan gambarnya, diklik kanan. Di sini ada format auto shape atau picture, silakan menyesuaikan teman-teman. Nah, seperti ini. Di sini tekan layout. Kita akan menggunakan yang inline with text. Ya, inline with text. Terus kita tekan OK, teman-teman. Nah, ini untuk mengatur gambar agar tidak berubah. Posisikan dia ada di tengah. Nah, jadi tengah. Jadi kita letakkan dia di center. Nah, seperti ini. Agar tampak bagus, teman-teman. Untuk ukuran gambar silakan menyesuaikan. Ya, silakan menyesuaikan. Kalau biasanya kalau misalnya seperti ini sudah cukup, kalau ini misalnya saya 100% kan, teman-teman. 100% seperti ini. Kalau gambar seperti ini cukup, nggak apa-apa. Nah, ini saya perbesar lagi menjadi 200. Ya, baik. Nah, sekarang keterangan gambarnya karena ada di bawah, kita tarik ke atas. Kita del saja seperti ini. Ya, sampai posisinya pantas begitu ya, teman-teman. Bagus. Nah, ini baru kita hilangkan gambarnya. Nah, seperti ini. Gambar 1. Di gambar 2 juga sama, teman-teman. Kita akan melakukan hal yang sama. Nanti teman-teman silakan melanjutkan sendiri biar video ini tidak panjang-panjang. Di sini format. Jadi silakan diaktifkan gambarnya seperti ini. Klik kanan. Nah, format auto shape atau picture. Silakan pilih layout di inline with text, teman-teman. Tekan OK. Dia akan menyesuaikan sendiri letaknya. Nah, keterangan gambarnya biasanya agak ke bawah. Tekan ini untuk menengahkan atau disenterkan, teman-teman. Nah, sekarang kita del lagi untuk ke atas, kita tata. Baik, kita hilangkan 2.2-nya. Oke,
Ini untuk pengaturan gambar. Nanti teman-teman bisa melanjutkan sendiri. Baik, untuk selanjutnya lakukan hal yang sama, teman-teman. Seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kita hilangkan, dia menjadi bab tersendiri. Nah, seperti ini. Kita blok lagi, fontnya kita gunakan kapital semuanya. Kita tengahkan. Oke, fontnya kita rubah menjadi 20. Nah, seperti ini. Kalau ingin mengatur berarti di sini nanti di SMK-nya kita hilangkan saja. Nah, hakikat pembelajaran IPA SMK. Kita tekan enter 2 kali, 1, 2. Terus taruh di paling belakang, kita tekan enter 1 kali. Nah, ini font di atasnya ini harus kita samakan 20 juga. Nah, begini. Ini sudah bab yang ketiga, yaitu pendahuluan, terus tadi konsep mind map, dan sekarang hakikat pembelajaran IPA SMK. Baik, dari sini teman-teman bisa dipahami tentang layout ini. Teman-teman tidak perlu menggunakan template. Nah, untuk tabel teman-teman, tabel itu biasanya agak panjang teman-teman. Untuk tabel juga sama, kita menggunakan urutan tabel 1 seperti ini. Nah, seperti ini juga. Jadi kita menggunakan tabel. Kalau keterangan gambar itu ada di bawah teman-teman, kalau tabel ada di atas ya teman-teman, di atas begini. Nah, kita sesuaikan saja seperti ini teman-teman. Jadi kita tarik saja seperti ini, sesuaikan dengan space yang sudah tersedia di buku. Nah, seperti ini. Nanti bila tabelnya terlalu besar misalnya, teman-teman bisa menyesuaikan saja. Nah, seperti ini sudah bagus, teman-teman. Kalau ingin tabelnya misalnya di tengah, juga tidak ada masalah seperti ini. Nah, misalnya jarak ini terlalu dekat, kita enter saja. Nah, ini sudah. Jadi kalau tabel, keterangannya ada di atas. Bagaimana dengan grafik, teman-teman? Grafik. Di sini ada grafiknya kalau tidak salah. Pengaturan grafik juga sama. Saya akan ke bawah dulu. Nah, seperti ini. Tentu teman-teman ada grafiknya. Nah, grafik nanti akan ada di bawah seperti gambar keterangannya. Misalnya saya mengatur ini, sama dengan mengatur gambar tadi. Klik kanan, auto shape. Kita buat ini juga, inline juga, sama dengan pengaturan gambar. Nah, kita akan tarik ininya. Nah, kita menyesuaikan saja. Untuk ukurannya kecilkan saja. Nah, seperti biasanya kita mengecilkan gambar. Nah, seperti ini. Untuk keterangannya ada di bawah ini. Silakan tarik ke atas dulu. Nah, ini misalnya grafiknya adalah kedua misalnya. Nah, seperti ini. Agar lebih bagus, kita tengahkan aja enggak apa-apa. Rata tengah. Nah, ini untuk pengaturan grafik teman-teman, untuk pengaturan grafik. Nah, untuk pembahasan seperti ini teman-teman, pembahasan seperti ini nanti kita akan mengubah di sini misalnya judulnya kita akan rubah pembahasan hasil penerapan, misalnya di sini mind map. Nah, judulnya kita ganti. Agar apa? Agar buku kita menjadi buku referensi yang enak dibaca. Yang di atas tadi kita belum mengubahnya. Oke, ini konsepnya. Kita ke bawah lagi. Terus nah, seperti ini. Nah, ini adalah hasil penerapan. Hasil penerapan, betul ya, hasil penerapan mind map misalnya. Nanti silakan teman-teman memodifikasi sendiri ya, jangan terlalu panjang juga, nanti bisa disingkat saja. Nah, siklus 1 ini kita hilangkan penomorannya. Pelaksanaan ini adalah masuk subbab dari siklus 1, kita hilangkan juga. Nah, agar ini dan ini siklus 1 dengan pelaksanaan ini berbeda, maka siklus 1 ini kita akan rubah fontnya menjadi 14. Nah, jadi kita menggunakan penomoran berdasarkan ukuran font. Jadi seperti ini. Nanti teman-teman bisa melakukan. Nah, ini kita rubah menjadi 20 lagi seperti yang di atas tadi.
terus tekan enter teman-teman 2 kali. Terus di sini kita akan rubah hurufnya, kita blok sampai sini. Ini semuanya ukurannya 20 teman-teman. Nah, ukurannya 20, siklusnya jangan sampai ikut. Kita tekan 20 lagi, tekan enter. Nah, ini sudah sama dengan atas. Nah, teman-teman bisa melakukan ini secara terus dan sampai nanti di akhir teman-teman. Kita akan diskusi nanti. Jadi semoga ini menjadi gambaran bagi teman-teman ketika kita ingin mengubah. Jangan lupa disimpan teman-teman ya, biar nanti kalau laptopnya hang atau mati, misalnya teman-teman hasil kerjanya tidak sia-sia. Jadi ini adalah cara bagaimana mengubah PTK menjadi buku tanpa menggunakan template teman-teman. Nah, ini sudah nanti bisa berubah. Nah, setelah selesai teman-teman bisa mengirim ini ke teman yang ditunjuk sebagai penyuntingnya atau sebagai editornya. Nah, makanya saya istilahkan dengan editing silang namanya, atau penyunting silang. Artinya kita menggunakan teman kita untuk mengedit tulisan kita atau penataan kita. Sehingga misalnya nanti saya dengan Ahmad misalnya, saya tukar. Jadi karya Ahmad saya edit, karya saya diedit oleh Ahmad. Nah, begitu seterusnya. Sehingga di sini teman-teman kita bisa saling memanfaatkan teman kita agar juga teman kita juga mempelajari apa yang kita tulis. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga lebih jelas dan nanti kalau ada pertanyaan silahkan. Jangan lupa di like video ini. Jangan lupa bila ada pertanyaan silahkan diisi di komen. Teman-teman nanti akan saya tanggapi juga. Dan jangan lupa di subscribe channel ini karena nanti akan banyak sekali pengembangan diri, publikasi ilmiah maupun karya inovatif yang nanti akan saya unggah ke channel Kelasku Online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.